dinas, apakah itu dari Dipermades atau dari Dinas Indakom itu hadir. Mungkin saja memang pada saat-saat ini seluruh desa se-Kabupaten Rembang ini didorong untuk mengadakan atau membentuk koperasi desa merah putih, sehingga mungkin personil dari tim kabupaten ini ya juga terbatas. Akhirnya nanti dari koordinator pendamping desa ditugaskan untuk mewakili. Namun demikian ini juga merupakan tanggung jawab kami di jajaran Forkompimcam, maka dari itu izinkan kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Jadi pada intinya pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu semua, sebagaimana Panjenengan Sedoyo tadi sudah melihat pidato dari beliau Bapak Presiden Prabowo dalam keterangannya itu dalam acara rapat terbatas di Istana Negara, menyampaikan pentingnya, menekankan pentingnya didirikan koperasi desa di seluruh wilayah Indonesia. Ini tentu tidak lepas dari semangat daripada isi atau batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 45, khususnya terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa perekonomian disusun berdasarkan atas usaha bersama dan mendasarkan pada semangat kekeluargaan. Nah, bentuk daripada terjemahan klausul ayat tersebut adalah koperasi. Selanjutnya, ini juga relevan dengan visi misi besar beliau Pak Presiden Prabowo dengan asta citanya, 8 cita-cita. Asta itu 8, terutama asta cita ke-6, bahwa disebutkan bahwa pembangunan dari desa untuk membangun negara ini didorong pembangunan itu dari desa untuk pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas. Nah, diantaranya diimplementasikan dengan pendirian koperasi ini. Jadi akhirnya semua kita bergerak dari provinsi. Kemarin Pak Kades ini juga diundang oleh Pak Gubernur di Semarang, seluruh Kades Jawa Tengah di sana juga dihadirkan atau hadir Menko Pangan, jadi menteri-menteri yang terkait lah. Memang ini dikawal oleh 18 kementerian, Bapak Ibu, orang kemen 18 kementerian. Jadi semuanya saja sampai tingkat kabupaten. Kami sebelumnya juga dikonsolidasikan oleh beliau Pak Bupati bersama bapak-bapak camat yang lain, diberikan penjelasan dari Dinas Indakom, Dinas Dipermades, didampingi oleh tenaga ahli pendamping di rumah dinas Pak Bupati. Ketika itu pada akhirnya kita menjadwalkan, memang diminta untuk segera membentuk koperasi desa di seluruh desa-desa se-Kabupaten Rembang, tidak terkecuali di Kecamatan Saleh. Akhirnya kami menjadwalkan, sampai saat ini terlaksana. Ini sudah hari keempat, kami berputar setelah
hari pertama, kedua, ketiga kemarin sudah terlaksana saling bancang tahunan wedding merayung Joho kemarin, terus hari ini Pakis. Selanjutnya setelah tahap sosialisasi adalah pembentukan. Nah inilah kali ini tahap pembentukannya. Nah pembentukan ini dikemas dalam forum khusus Musdesus, karena koperasinya pun ini koperasi yang khusus. Koperasi desa ini termasuk bisa dikategorikan koperasi khusus, karena tentu ada prioritas di sana, termasuk permodalan cukup modal awal 15 juta. Kalau yang lain-lain, koperasi yang lain, koperasi primer, simpan pinjam yang lain, itu minimal 500 juta. Tapi kalau koperasi desa itu khusus ya, karena khusus cukup 15 juta. Selanjutnya, ini masuk di tahapan Musdesus, tahapan pembentukan koperasi. Tadi ya sudah beberapa item sudah disampaikan oleh Pak ini. Intinya ini setidaknya nanti ada 6 topik bahasan yang nanti akan dikupas atau disepakati oleh panjenengan semua melalui pimpinan rapat. Yaitu pertama adalah penamaan koperasi. Tapi untuk nama koperasi ini sudah baku Pak, sudah dikunci dari sana, sudah given namanya. Itu adalah Koperasi Desa Merah Putih Pakis, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Nggak boleh yang lain. Sudah diatur melalui regulasi, dari ini lebih spesifik. Regulasinya yang mengatur tentang juklaknya, petunjuk pelaksanaan itu adalah juklak dari Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 sebagai breakdown daripada Impres nomor 9 tahun 2025. Itu jadi sudah baku Koperasi Desa Merah Putih Pakis, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Kenapa harus disebutkan Kecamatan Saleh, Kabupaten? Karena ada desa Pakis yang lain di wilayah kabupaten yang lain di Jawa Tengah pun. Saya kira desa Pakis ini pasti tidak hanya 1-2 desa yang namanya Pakis. Selanjutnya tadi sudah disampaikan, panjenengan nanti dimintai masukan terkait dengan para pendiri. Nanti masuk dalam dewan pendiri. Itu minimal 9. Usah akeh-akeh, 9 aja. Itu karena terkait nanti dengan pengadministrasian ketika koperasi ini setelah terbentuk kan harus diajukan pendaftaran badan hukumnya, harus berbadan hukum Bapak Ibu, yaitu nanti diajukan melalui notaris. Kami ya bersama tim Rembang itu sudah mendesain nanti notaris yang ada di Rembang ini sudah dipetakan, nanti didorong notarisnya dan didatangkan ke kantor kecamatan, di beberapa kecamatan, biar tidak terlalu ribet nanti dari kawan-kawan yang ada di desa. Insya Allah kita nanti mendapat notaris atas nama Olivia Sajat. Itu kantornya, setahu saya itu Kilene Taman Kartini. Itu Dewan Pendiri 9. Monggo nanti diusulkan, boleh dari perangkat, boleh dari Kades pun boleh,
Dewan Pendiri. Boleh, itu hanya nanti untuk dicatat dalam notaris di akte. Terus mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin relevan lah, ya relevan. Jadi mungkin ibu-ibu ya, siapalah yang nanti diusulkan. Monggo BPD pun ya juga boleh. Ya. Para pendiri itu ya, nanti yang kalau sudah disepakati itu pun nanti boleh juga menjadi pengurus maupun pengawas. Tapi tentu nanti ada ketentuan lain yang mengikat. Nanti akan disampaikan oleh Pak Lutfi lah. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi pendiri itu setidaknya nanti pembahasannya adalah terkait dengan tempat atau kantor domisili, kantor koperasi, rencananya di mana, dan harus muncul tidak minimal RT RW lah gitu. Karena apa, itu nanti juga akan dicatat, dimintai oleh notaris untuk pengadministrasian pengusulan badan hukum. Notaris ini kan langsung nanti melalui by sistem apa itu namanya, itu nanti dikirim ke Dirjen AHU administrasi hukum umum. Jadi munculnya nanti kan biasanya sebuah lembaga yang itu berbadan hukum kan AHU nomor kan biasanya ada, atau badan hukum nomor. Biasanya setelah AHU muncul badan hukum. Tadi alamat kantor, monggo nanti disepakati mana, terutama ini yang tentu yang paling tahu ini nanti mestinya Pak Inggi, kira-kira di mana, dan berpikirnya itu harus tidak saat ini toh loh, seterusnya. Pemerintah soleh ini kantor ini, itu biaya kota itu setidaknya ada gambaran ke depannya seperti apa. Walaupun itu ya mungkin bisa disesuaikan lebih lanjut lah nanti. Seperti di Bancang kemarin itu untuk kangelan boleh tempatnya, akhirnya ya ada itu jenis tempat praktek bidan dipakai dulu. Bancang kan gak duwe PAD, gak duwe tanah kas desa, bengkok aja gak dapat. Saatnya memang jadi desa yang tidak berbengkok itu Bancang. Sampai ini itu ya termasuk oleh alamat kantor. Akhirnya ya sementara itu nanti misalkan perkembangannya perlu dipindah atau perlu kantor lagi ya ini dianggap kantor cabang. Tapi yang pasti jika di notaris nanti tetap akan dimintai alamat kantornya mana, minimal RT RW lah. Kemarin di desa-desa yang lain minimal RT RW-nya. Misalkan kalau ini misalkan RT RW ini piro gitu. Jadi jelas. Terus selanjutnya perangkat koperasi tadi ada pengawas, ada pengurus, yang mana pengawas itu ketuanya itu langsung dijabat oleh Pak Kades ex officio. Jadi ini memang sudah aturan yang mengikat. Itu nanti pengawas minimal itu 3, ketua dan anggota, minimal 1 ketua dan 2 anggota. Terus pengurus itu minimal 5, yaitu seorang ketua, terus sekretaris, bendahara, dan wakil ketua bidang usaha dan wakil ketua bidang keanggotaan, minimal 5. Mengendaki lebih dari 5 yang penting gaji, tapi yang lain-lain 5 juga berjalan ini disepakati. Artinya nggak usah terlalu banyak dulu lah, yang pendirian awal ini kan nggak usah terlalu banyak. Nanti menuntut gajinya di lah, pegawai urung jujur tak honor, ya repot.
Jadi itulah diantara gambaran lain kan loh. Ini off the record. Artinya sisi yang lain kenapa kok mau sidik minimal 5. Iya, diantara yang ngeliku. Kakean urung-urung ngono. Ya itu diantaranya pernah pergi sebuah organisasi ini. Jadi itu ya minimal 5, minimal 3 yang pengawas, yang pengurus minimal 5. Syarat-syaratnya nanti biar Pak Lutfi yang menyampaikan. Ya. Terus selanjutnya terkait nanti penyepakatan simpanan pokok dan simpanan wajib. Okay. Simpanan pokok itu simpanan di awal sekali toh ketika seorang warga itu mendaftarkan diri atau bersedia menjadi anggota. Nah, biasanya itu rada gede simpanan pokok karena hanya sekali. Okay. Dan itu tidak bisa diambil ketika dene masih menjabat sebagai anggota. Nah ini metu anggota bisa diambil. Itu ibaratnya koyo biaya pendaftaran. Sekedar ilustrasi pembanding di beberapa desa yang sudah berjalan kemarin, saleh simpanan pokok 50.000, bancang 50.000, tahunan 50.000, gading juga 50.000, merayon 50, Jawa juga 50. Monggo nak sini pamane kesinian Pak 100 pamane monggo ben tambah Pak ben tambah duwe modal akeh pamane yo malah apik. Utawa Pak nak seket iki mriki kok kadose kok keberatan sithik pamane misale sithik pripun monggo. Tapi wong iku sekali saja ketika dia daftar anggota yo pantes yo selondok nyun sewu dipaksa sithik. Kadang itu menginfak aja, kadang kita perlu memaksa dalam tanda kutip. Jadi diparani kadang, diparani memang. Ya, jadi sampai hal yang baik pun itu kadang ya untuk ono unsur maksa sithik, tapi sing proporsional. Ngoten nggih maksud kita itu gitu. Jadi ngomong wong akeh itu ya angel. Terus selanjutnya simpanan wajib, monggo itu nanti sifatnya bulanan Pak. Ya, biasanya per bulan. Jadi yang nanti masuk menjadi anggota memang punya kewajiban untuk gampangannya mengiur, memberikan atau orang iuran lah istilahnya yo menyimpan, istilah simpanan itu orang iuran. Simpanan monggo disepakati. Apakah 20.000, apakah 15.000, apakah 10.000, apakah 5.000. Tapi sifatnya nanti bulanan. Tidak harus bulanan, sebenarnya periodik nah cara ini orang operasi. Jadi enggak kok. Tapi biasanya ya bulanan. Biasanya bulanan. Ono sing dua dan ono sebulan ada yang mingguan ada. Tapi umumnya bulanan. Itu nanti pokok bahasanya semana pokok. Terus yang terakhir adalah jenis usaha. Jenis usaha ini nyun sewu tadi sudah disampaikan oleh Pak Inggi. Setidaknya 7 ini harus sudah dituangkan dalam disepakati dalam Musdesus ini, karena itu nanti juga harus dicatat dalam notaris di akta notaris. 7 itu karena given, ya, tidak bisa itu sudah bagus dipuji, tapi oleh ditambahi liyane, menurut maksud saya boleh, yaitu tadi disampaikan misal tadi yang pertama gerai sembako. Gerai sembako ini bisa ditambahkan, mungkin ditambahkan untuk nah kemarin hasil sosialisasi di Semarang ya, kawan-kawan kades kemarin sempat menyampaikan diantaranya iso dodolan pupuk ya iso,
dinggo dibuka dodolan LPG juga bisa. Oke. Jadi pertama itu gerai sembako. Terus selanjutnya apa? Gerai apotek desa. Apotek desa. Oke. Gerai obat murah. Apotek desa yang kami herbal yang ini supaya misalkan ada warga masyarakat desa tersebut misalkan